hari ini kita belajar tentang diferensial. Nama lain dari turunan itu adalah diferensial. Nah, hari ini kita belajar tentang diferensial, yaitu tentang diferensial fungsi aljabar dan diferensial tentang fungsi trigonometri. Habis itu kita masuk ke penggunaan diferensial atau aplikasinya. Nah, di sini kita masuk ke pengertian turunan fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang limit. Nah, apa hubungannya turunan sama limit? Nah, di sini rumus turunan itu kita misalkan fx, dan kalau misalnya kita turunkan maka nanti jadinya adalah f aksen x, ya. Nah, itu di situ ada limit x mendekati a, ya. Di situ udah ada rumusnya, bisa dilihat. Terus bisa kita f aksen x itu bisa kita tulis juga, yaitu y aksen atau dy per dx sama dengan dfx per dx, gitu ya. dx itu artinya adalah berarti dia itu turunannya terhadap x, kalau dy berarti turunannya terhadap y. Nah, di situ ada contoh satu. Contoh satu bisa dipahami sendiri. Di situ ada soal. Terus di sini kita mengerjakannya pakai rumus limit f aksen x, yaitu x mendekati 0, n mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, itu adalah rumus turunan kalau kita menggunakan limit, ya. Nah, di situ ada ada soal. Di situ fx sama dengan 3-2x pada x sama dengan 1. Nah, kalau seperti itu bisa langsung kita masukkan ke rumusnya. Berarti nanti jadinya adalah di sini limit h mendekati 0, di mana f aksen x yaitu 1 ditambah h min f 1 per h. Kenapa itu 1? Karena di situ x-nya mendekati x-nya sama dengan 1. Dan limit h mendekati 0, 3 dikurangi 2 kali 1 ditambah h min 3 kurangi 2 kali 1. Karena di situ kan 3 kurangi 2x, x-nya sama dengan 1. Jadi x-nya diganti 1. Karena di situ ada f1 plus h, berarti x-nya diganti 1 plus h. Maka limit h mendekati 0 jadinya 3 min 2 min 2h min 3 plus 2x per h. Maka itu 2x itu x-nya diganti 1, ya. 3 dikali 1. Nah, di situ nanti ketemu 3 kurangi 2 itu 1. 3 dikurangi 2 itu 1. Terus dikurangi lagi 3 tambah 2 itu min 1, berarti tinggal min 2 per h. Hasilnya adalah min 2. Nah, setelah itu kita masuk ke turunan fungsi aljabar. Kita belajar dulu tentang turunan fungsi aljabar sebelum kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini tuh ada rumusnya semuanya. Jadi tidak menggunakan limit. Jadi kita nyari fx, di situ diketahui fx, maka turunannya adalah f aksen x. Di situ udah ada contohnya, kan bisa langsung coba sendiri. Nah, di situ ada contoh 2 dan contoh 3. Jadi f
X sama dengan 3 min 2X, maka F aksennya sama dengan 0 dikurangi 2. 1 kurangi 1 sama dengan 0 kurangi 2. Maka hasilnya adalah 0 kurangi 2. Oh maaf, itu X pangkat 0 adalah 1 ya, bukan 0. Jadi 0 dikurangi 2 adalah min 2. Karena rumus fx itu adalah rumus turunannya adalah nanti pangkatnya itu turun lalu dikurangi, kalau konstanta ya hasilnya 0. Misalnya fx sama dengan 5, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Contoh lain, di situ ada contoh lain. Kita akan membahas contoh lain karena di situ udah ada, jadinya kita coba contoh lain. Sebentar di situ. Oke, di situ ada teorema turunan hasil operasi fungsi. Yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan dan pengurangan, di mana fx sama dengan ux plus vx, atau kurang, maksudnya ux mengurangi vx. Maka nanti f aksen x-nya ya tinggal u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Nah, di situ ada contohnya fx sama dengan, maka nanti jadinya gini aja, mending tak tulis dulu soalnya. Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x min 5 min 3x kuadrat. Situ tak lanjut lagi, di situ fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat min 5 min 3x pangkat 2 ditambah 5. Nah, di situ nanti x pangkat 4, 4-nya turun 4 kali x pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 2 kali min 5 x pangkat min 5 dikurangi 1. Jadi pangkatnya itu dikurangi 1 tapi pangkatnya turun ya. Kan di situ x pangkat 4 turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah, di situ ya. Nanti di situ udah ada contohnya, kalian bisa nyoba sendiri, bisa membacanya. Terus selanjutnya adalah ada teorema, di situ mengatakan bahwa fx sama dengan ux kali vx, maka v aksen x-nya adalah u aksen v ditambah v aksen. Nah, di situ udah ada contohnya, kalian bisa pahami sendiri soalnya biar kalian cepat paham. Nanti kalian bisa baca-baca dulu. Jangan lupa kalau misalnya pas belajar itu di pagi hari itu adalah paling efektif, tapi nanti untuk mereviewnya bisa di sore hari. Nah, di situ udah ada contohnya, kalian bisa melengkapi titik-titiknya untuk sifat perkalian. Jadi kalau perkalian kalian harus nyari u aksennya itu apa dulu, v aksennya itu apa dulu. Jadi kalau udah ketemu u-nya itu mana, v-nya itu udah mana, maka nanti kalian bisa mencari turunannya masing-masing. Setelah itu nanti tinggal disubstitusikan aja ke rumus seperti pada contoh ini. Setelah itu ada sifat lagi, yaitu tentang pembagian. Jadi kalau ada fx, itu belum selesai. Fx sama dengan u per v, maka nanti kalian bisa nyari f aksennya adalah turunannya adalah
U aksen V min U kali V aksen dibagi V kuadrat. Hampir sama dengan perkalian, cuma kalau perkalian tidak ada pembaginya, maksudnya nggak ada penyebutnya. Tapi ditambah, kalau misalnya pembagian di situ dikurangi U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, di situ juga udah ada contohnya. Kalian tinggal tentukan U dan V-nya itu apa. Setelah itu kalian cari masing-masing turunannya. Kenapa? Biar mempermudah kalian dalam menghitung. Kalau misalnya sudah ketemu, maka kalian bisa langsung mensubstitusikan soal. Bisa mensubstitusikan langsung ke soalnya. Nah, di sini ada contoh, di situ turunan ada contoh yang ketujuh. Di situ ada turunan X. Nah, kalau contoh yang ketujuh ini, maka kita menggunakan U pangkat N. Misalnya fx-nya itu adalah U pangkat N. Maka N kali U aksen pangkat N min 1. Bentar. U pangkat N di situ, maka nanti bisa ada contoh 7. N kali jadi fx sama dengan N, fx-nya sama dengan U pangkat N, maka f aksen x-nya adalah N kali U aksen atau N-1 kali U aksen. Nah, di situ kan ada soal turun fx sama dengan x plus 3x min, itu kan ada pangkatnya ya di situ. Nah, yang di dalam kurung itu kita misalkan sebagai U. Nah, di sini jadi yang ada di dalam kurung itu kita misalkan dulu, misalnya ada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 10. Maka yang di dalam kurung itu kita misalkan U, jadi 3x kuadrat tambah 1 itu sebagai U. Nah, setelah itu kita cari turunannya. 3x kuadrat itu kan turunannya 6x. 1 itu kan turunannya 0, maka nggak perlu kita tulis. U aksen sama dengan 6x. Maka f aksen x sama dengan 10 kali U pangkat 9 kali U aksen. Kenapa pangkat 9? Karena pangkatnya itu dikurangi 1, kan sesuai dengan sifat turunan. Nah, setelah itu 10 kali 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 9 dikali 6x. Nah, 6 kali 10 kan 60x kali 3x kuadrat plus 1. Nah, itu kepotong gambarnya, nggak apa-apa ya. Yang penting udah tahu konsepnya. Intinya itu yang ada di dalam kurung itu kita misalkan U untuk bentuk yang seperti ini ya. Oke, sekian pembelajaran diferensial hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba soal-soalnya. Oke.